Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tani Masak ini. Pada video kali ini saya sedang berada di depan gubuk atau depan istana saya ya. Saat sedang santai-santai. Tuh lahan sawah. Dan ini ada tanaman melon juga nih yang menggunakan pupuk organik eco farming. Nah, sahabat channel Tani Masak ini, pada video kali ini saya akan membahas tentang masalah kenapa petani yang sudah menggunakan pupuk organik eco farming kadang terlihat hasilnya tidak maksimal atau terlihat lambat. Nah, itu ada faktor-faktor dan penyebab-penyebabnya. Seperti apa penyebab-penyebabnya nanti insya Allah akan saya bahas. Tapi yang belum subscribe jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya agar terus mendapatkan video terbaru dari channel Tani Masak ini. Oke, terima kasih bagi yang sudah menekan tombol subscribe. Saya doakan supaya selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah robbal alamin. Oke. Sekarang kita menuju kepada pembahasan kenapa sudah menggunakan pupuk organik eco farming ya, tapi tidak maksimal atau kadang masih ada serangan hama. Faktor pertama dikarenakan kita sebagai pemula itu kadang terlalu tergesa-gesa mengaplikasikan pupuk organik eco farming. Kenapa dibilang tergesa-gesa? Jadi seharusnya kita sebagai member PTBES itu sebelum menggunakan pupuk organik eco farming harus juga banyak bertanya, baik itu pada leader-leader yang mengajak kita merekrut untuk menggunakan pupuk organik eco farming, tentang pengaplikasiannya dan juga tentang masalah cara membuat biangnya. Kita harus selalu berkomunikasi pada leader kita. Satu, itu harus kawal ya. dikawal. Nah, terus kita juga harus sering banyak mencari tahu baik di media sosial atau YouTube. Itu juga perlu ya. Itu intinya agar kita tidak sampai begitu mengaplikasikan eco farming nanti hasilnya kurang maksimal. Nah, dan juga ada faktor lain kenapa kita sudah menggunakan pupuk organik eco farming itu tetap kok ini kurang maksimal. Jadi kita harus teliti juga, dalam arti dari tangki kita harus teliti apakah tangki itu bekas kimia atau bekas obat rumput. Itu kita harus sterilkan dulu dengan cara dicuci dengan air hangat, terus dengan sabun juga, terus cuci sampai bersih. Nah, itu yang harus dijaga, itu seperti itu ya. Nah, terusnya itu, nah, kalau terlihat tanaman kita atau di sawah itu terlihat lambat, kita jangan kaget. Atau kadang kita melihat ada pucuk yang kuning, kita jangan was-was, jangan ragu. Nah, maka kita harus apa? Yaitu harus dibantu pacu dengan pupuk lainnya atau pukim ya, pupuk kimia yang sebagaimana dianjurkan oleh PTBES itu 25%. Kalau istilahnya sudah beberapa kali aplikasi atau beberapa periode kita menggunakan pupuk organik eco farming, itu insya Allah full tanpa pupuk lainnya pun bisa. Tapi kalau untuk pemula, saya hanya menyarankan di dalam video kali ini ya, menyarankan bagi pemula silakan ikuti aturan PTBES yang mana kita jangan langsung full menggunakan pupuk eco farming kalau kita memang belum yakin. Nah, karena memang pupuk organik eco farming kalau pengaplikasian pertama pertumbuhan akan terlihat lambat pada masa-masa tumbuh. Tetapi
Nah, dengan adanya dipacu ya, dipacu ditambah pupuk lainnya yang 25% itu, insya Allah pertumbuhannya itu akan imbang. Sekalipun pupuk organik eco farming itu kalau dipakai awal atau pemula full sekalipun, itu masih tetap insya Allah panen, hanya terlihat lambat tapi insya Allah hasilnya juga bagus juga. Nah, kemudian begini ya sahabat channel Tani Masa Kini, kalau kita sudah menggunakan pupuk organik eco farming khususnya pada pemula, terus ada serangan hama, nah kita juga harus menggunakan obat hama lainnya. Jangan hanya kita diamkan saja ya, jadi mengandalkan eco farming harus bekerja full, harus hama juga harus tidak ada, hama juga harus tidak berani menyerang karena sesuai dengan di sininya gitu kan. Kita harus menjadi petani yang cerdas juga, karena hadirnya eco farming itu supaya dirasakan manfaatnya untuk membantu kita sebagai petani. Jadi bagaimana petani yang cerdas? Nah, sekalipun kita sudah menggunakan pupuk organik eco farming, terus kalau misalkan lagi musimnya cuacanya ada hama, tetap kita harus semprot hama juga. Yang penting cara penyemprotannya itu di jeda atau 5 hari sebelum farming atau 5 hari sesudah kita semprot eco farming. Oke ya. Jadi memang ada beberapa faktor yang seperti tadi saya sebutkan. Saya ulang lagi ya, takutnya lupa. Pertama, kita harus komunikasi terus sama leader kita atau yang menawarkan pupuk organik eco farming pada kita. Satu. Nah, kedua, kita harus teliti di alat semprot kita, harus benar-benar ya dijaga, jangan sampai kita campur aduk dengan kimia. Nah, itu. Nah, ketiganya, tatkala pertumbuhan ini terlihat lambat, kita harus mau mengikuti anjuran PT BES untuk pemakai pemula dikasih pupuk lainnya 25%. Dan yang terakhir, yang keempat, bila mana terjadi musim hama, kita juga harus mau menyemprotnya dengan obat hama. Jangan hanya mengandalkan pupuk organik eco farming, tetap yang kita andalkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah bagi sahabat channel Tani Masa Kini yang bermitra dengan kami ya, ataupun yang membeli eceran, itu insya Allah akan kami kawal ya, akan kami kawal cara membuat biang yang baik, terus cara aplikasinya seperti apa, insya Allah akan saya kawal sampai sepengetahuan saya atau seperti yang pernah saya praktekkan. Nah, itu insya Allah akan saya beritahukan. Nah, kalau untuk hasilnya kita kembalikan lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya sahabat channel Tani Masa Kini. Seperti ini saya uji coba beberapa buah atau beberapa biji melon ya. Melon ini tuh di polybag. Tuh ke situ ya. Nah, tuh. Nah, ini sudah ada buahnya tuh, sudah keluar buah tuh. Siapa? Tuh. Ini kurang lebih usianya ini setelah celep itu tanam itu sekitar 35 hari. 35 hari itu sudah nongol tuh. Dan ini saya hanya menguji coba ya pada melon ini eco farming nanti seperti apa. Nah, itu. Nah, kita sedang santai di sini, kebetulan ya dekat ya dengan ini melon polybagnya tuh. Tuh. Dan insya Allah channel Tani Masa Kini juga akan mengupload lagi video tentang aplikasi sawah. Tetap pada video nanti selanjutnya itu akan ada perbedaan cara menanamnya dengan dicelup dulu supaya terhindar dari hama, dan juga ada informasi pemberat-pemberat organik tambahan untuk tanaman padi dan tanaman buah. Itu insya Allah pada video selanjutnya akan kami bahas dan akan kami aplikasikan. Sahabat channel Tani Masa Kini, kemungkinan video santai kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya bagi sahabat channel Tani Masa Kini. Nah, kurang lebihnya kalau saya kurang
di dalam pengetahuan ya saya mohon maaf. Bagi suhu-suhu yang berpengalaman saya minta maaf. Dan juga kalau ada salah-salah kata saya juga mohon maaf ya. Mohon diluruskan. Nah, mohon dibenarkan intinya, karena saya hanya sesuai pengalaman yang saya aplikasikan. Cukup sekian untuk video kali ini. Salam tani masa kini, go berkah, go berkah, go berkah, lahan subur, rakyatnya makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulu mantap.